Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Pria ini berbaring di ranjang rumah sakit. Tony menepuk kakinya, tapi kaki tidak punya perasaan. Kamu lumpuh. Ibunya menyewa pembantu rumah tangga datang untuk jaganya. Siapa tahu, selama perawatan, pembantu rumah tangga menggoda. Sentuhan fisik, anak laki-laki yang tidak bersalah jatuh cinta. Dia tidak tahu, bahaya, diam-diam mendekat. Pemeran utama pria bernama Tony. Belajar olahraga, tinggi dan tampan secara bersamaan. Sebagai Grandmaster berlari pendek, akan diterima langsung ke universitas. Suatu hari, dia dan pacarnya pergi keluar. Tapi Jasmine mengemudi sambil bermain dengan teleponnya. Tony khawatir, akan mengingatkan. Kemudian detik berikutnya, terjadi kecelakaan. Tunggu sampai dia bangun. Kemudian ditemukannya bahwa lumpuh. Tony benar-benar runtuh. Karena kecelakaan ini, menghancurkan hidupnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Tony masih sangat tertekan. Ibunya sangat menyesal, tapi karena sibuk kerja, jadi dia tidak bisa menjaganya. Begitu, dia mencari pengasuh profesional. Pengasuh bernama Daphne, lebih dari 30 tahun. Profesional, tapi Tony sangat keberatan. Dia tidak ingin dilihat sebagai sampah. Meskipun dia lumpuh, dia masih berlatih keras. Mendadak, kakinya gemetar. Daphne sangat berpengalaman. Segera ambil minyak esensialnya, pijat untuknya. Dia berkata, kaki kamu berkedut karena berolahraga terlalu keras. Ini tidak serius. Memang, setelah beberapa saat, kakinya lebih baik. Lihat betapa sibuknya Daphne. Tony tiba-tiba merasa, punya pengasuh profesional tetap cantik. Itu bagus. Tapi dia tidak tahu, perawat ini memiliki ambisi lain. Malam itu, Tony tidur di sofa. Daphne melihat itu, tarik saja tangan Tony, lalu berbaring di pangkuannya. Hari berikut, Daphne menarik bajunya ke atas. Riasan cantik, datang untuk pijatan. Tapi Tony tidak membuka matanya. Upaya untuk berdandan dan riasan. Daphne tidak akan menyerah. Gunakan sepanjang caranya, masukkan Tony ke dalam bak mandi. Lalu mandikan dia. Kali ini, wajah Tony merah. Sangat pemalu. Terlihatnya sangat sederhana. Daphne sangat puas. Dia berencana mengambil langkah selanjutnya. Kemudian Jasmine tiba-tiba bergegas masuk. Dia punya kabar baik. Ada rumah sakit di kota. Spesialisasi dalam bedah rehabilitasi. Jika menguntungkan, kemudian Tony bisa berjalan. Dengar itu, Tony sangat senang. Dia memeluk pacarnya di kamar mandi. Melihat mereka berdua bercinta, Daphne gila. Dia meninggalkan rumah, meringis. Teriakan, sebuah rencana jahat, perlahan terbentuk. Beberapa hari kemudian, Tony pergi ke rumah sakit. Setelah periksa, kata dokter, dia sangat mampu berjalan. Tapi jadwal operasinya penuh, harus nunggu 1 bulan lagi. Semua orang bahagia, kecuali Daphne. Suatu siang, rumah sakit memanggilnya. Katakan itu, ada operasi yang dibatalkan. Tony bisa diatur. Tapi, dia tidak melaporkan berita ini. Untuk Tony, karena tidak ingin Tony sembuh. Untuk memonopoli Tony, dia selesaikan menghadapi semua rintangan. Tengah malam, dia masuk ke rumah Jasmine. Mencuri telepon, mengirim pesan untuk putus dengan pacar. Memang, karena kelumpuhan, Tony sangat mencela diri sendiri dan peka. Pilih untuk putus dengan pacarnya. Daphne, orang yang merencanakan, lalu diam-diam tertawa. Melihat Tony sedih, Daphne tahu, kesempatan telah datang. Dia sabar hari demi hari. Bawa Tony keluar, sengaja mendekat, berbicara dengan dia. Seperti itu, hubungan mereka semakin dekat. Rencananya akan segera terwujud. Mendadak, kebenaran terungkap. Hari itu, ibu Tony mendapat telepon. Baru tahu, pengasuh yang dia sewa, operasi itu disembunyikan. Dia sangat marah. Daphne dipecat. Tapi tentu saja, Daphne menolak untuk menyerah. Malam itu, dia menelepon Tony, mengetahui bahwa ibumu tidak di rumah. Dia punya pikiran, menyelinap ke rumah Tony, melonggarkan katup gas dengan sengaja. Tengah malam, Tony terbangun karena bau gas. Dia mencoba mengencangkannya, tapi tidak mencapai. Bernafas semakin sulit. Dia mencoba merangkak keluar, tapi di tengah jalan, dia pingsan karena gas. Pagi hari berikutnya, Daphne datang lagi. Dia membunyikan bel, pura-pura mengunjungi. Lanjut, tidak sengaja, menemukan Tony. Selanjutnya, pura-pura bertindak pertolongan pertama di depan orang lain. Dan itu adalah untuk menyelamatkan Tony. Dia mendapat pekerjaan lagi. Tidak lama kemudian,
Tony akan menjalani operasi, tapi Daphne tidak ingin dia sembuh. Dia menyelinap ke rumah sakit, berpura-pura menjadi perawat, masuk ke ruang obat, isi silinder. Lanjut, temukan ahli bedah utama. Dokter meninggal. Dia juga kehilangan kesempatan untuk bangun. Tony putus asa. Saat ini, Daphne mengambil kesempatan itu. Dua orang dekat. Malam itu, Tony telah tumbuh dewasa. Pagi hari berikutnya, ibu Tony membuka pintu. Saksikan adegan ini. Dia dengan keras mengkritik Daphne. Lanjut, pecat dia lagi. Tapi, Tony bertengkar dengan ibunya. Dia jatuh cinta pada Daphne. Tanpa dia, tidak ingin hidup lagi. Takut Tony melakukan hal-hal bodoh. Tidak ada cara lain. Biarkan dua orang lewat. Seperti itu, dua orang bersama. Ambil gambar sentimental. Seperti pasangan lainnya, mantan pacar Tony. Lihat semua gambar. Dia sangat sedih, karena masih mencintai Tony. Mendadak, Jasmine menemukan satu hal. Dalam gambar, Daphne memiliki tato di lengannya. Terjemahkan ke nama seseorang, Kyle. Dia tiba-tiba ingat, Daphne pernah melakukan kesalahan. Panggil Tony sebagai Kyle. Juga mengatakan, Kyle adalah nama mantan pasien. It's my job to keep Kyle safe. Tony. Kyle was my last client. Siapa orang ini? Dia menyelidiki sesuai dengan petunjuk. Menemukan pria lumpuh seperti Tony. Melalui bicara, dia menemukan wajah asli Daphne. Daphne mendorong Kyle dari kursi roda. Lanjut, angkat kapak dari luar. Kyle panik. Cobalah merangkak keluar, tapi dia terlalu lambat. Daphne mengangkat kapak untuk memotong tangannya. Untungnya, temannya sudah datang. Selamatkan hidupnya. Ternyata, Kyle adalah mantan suami Daphne. Adegan barusan, itu adalah ingatan yang paling dia takuti. Daphne sakit jiwa, suka mengendalikan orang lumpuh, dengan cara sesat. Dan itu sebabnya dia bekerja sebagai pengasuh. Mulanya, karena ingin melarikan diri. Dan Kyle hampir kehilangan tangannya. Kali ini, target yang dia pilih adalah Tony yang malang. Dengarkan di sini. Jasmine panik. Dia dengan cepat memberitahu Tony. Katakan padanya untuk melarikan diri. Tapi semua terdengar oleh Daphne. Setelah itu, dia mengungkapkan wajah aslinya. I'm your caregiver, and that's my job! Melihat Tony akan melarikan diri, dia menjatuhkannya. Lanjut, kalahkan Tony. You can't leave me. Saat Jasmine datang, sudah terlambat. Tony dibawa ke mobil oleh Daphne. Tidak tahu ke kemana, dia dengan cepat memanggil ibu Tony. Dua orang merundingkan sebuah rencana. Minta Kyle untuk membantu. Mereka tahu beritanya. Di pedesaan, Daphne punya rumah. Keduanya segera tiba. Saat ini, ketika Tony bangun, mendeteksi dua tangan terikat. Dia sangat takut, teriak minta tolong. Help me! Tapi selain dari Daphne, tidak ada yang mendengar suaranya. Pada waktu bersamaan, ibu Tony dan Jasmine telah tiba. Mereka ditemukan oleh Daphne. Dia memegang sekop, menunggu di sudut dinding. Ibu Tony pingsan. Jasmine menyelinap ke kamar, menemukan Tony terikat, mencoba melepaskan ikatan. Kemudian tepat setelah itu, Daphne muncul. Sudah gila. Dia pikir Tony adalah Kyle. Dapatkan gergaji listrik. Bersiaplah untuk memotong tangannya. Untungnya, Tony yang cerdas. Memanggil nama Kyle. Mendadak, Daphne melihat Kyle. I won't leave you. I promise. Dia berhenti. Kemudian ibu Tony mengambil pisau itu. Tusuk dia. Akhir dari segalanya. Akhir film. Tony melakukan operasi. Memulihkan kaki. Dia bisa lari lagi. Pecahkan rekor sendiri.